Kita lihat jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membandingkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, kehidupan akhirat dan dunia. Ya, perbandingannya sangat jauh sekali. Ya, jelas dikatakan banyak sekali ayat-ayat yang memberikan perbandingan antara dunia dan akhirat. Ya, misalkan dalam surat Al-Kahfi ayat 45-46, ayat surat yang setiap malam Jumat atau hari Jumat disunahkan untuk dibaca. Dan insya Allah sebagian kita sudah sering membacanya, ya. Namun mungkin terkadang kita lupa untuk berhenti tadabbur di ayat ini atau di ayat-ayat yang lain yang bermanfaat untuk kita. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi 45-46, "Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha shiman tadruhu riyah wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala." Dan berilah perumpamaan kepada mereka, kepada manusia. Ini Rasulullah SAW diperintahkan untuk memberi perumpamaan kepada kita. Ya, perumpamaannya apa? Kehidupan dunia itu seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, yang Allah turunkan dari langit, maka menjadi subur. Ya, karenanya tumbuh-tumbuhan. Ya, karena hujan itu, karena turun hujan itu, tumbuh-tumbuhan menjadi subur di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, ya. Sebentar saja menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan kehidupan dunia itu, ya, dan adalah Allah, mohon maaf, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah melanjutkan, harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Ya, harta dan anak-anak, sesuatu yang sangat berharga bagi manusia ini adalah perhiasan dunia. Akan tetapi Allah katakan wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ya. Akan tetapi amalan-amalan yang kekal, ya, lagi saleh, wal baqiyatus salihat, ya, wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Amalan-amalan yang kekal lagi saleh, amal saleh, adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah ini, pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perumpamaan kehidupan dunia dikatakan seperti air hujan, kemudian tumbuh, sebentar kemudian kering, diterbangkan oleh angin. Ya, hancur, berantakan, nggak berbekas, katakan begitu. Kemudian Allah mengatakan, harta, anak-anak, itu perhiasan dunia. Akan tetapi, amal yang soleh, yaitu amal yang kekal lagi soleh, amal soleh akan kekal sampai ke akhirat, begitu ya. Ini lebih baik di sisi Allah, ya, untuk menjadi lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, dan lebih baik untuk menjadi harapan bagi kita, begitu ya. Kemudian dalam surat Al-Ankabut pun demikian dikatakan, dan ayat ini ayat yang sangat familiar di telinga-telinga kita, sering disampaikan oleh para dai, para ustadz yang lainnya. Allah berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib, wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan sendaguro dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Nah ini pemirsa yang berbahagia, bahwa kehidupan dunia ini seperti sendaguro dan main-main. Kita lihat kebanyakan orang itu, ya, di dunia itu menghabiskan waktunya untuk sendaguro dan main-main. Ya, bahkan jadi semua urusan dunia itu Allah katakan itu cuma main-main gitu, sendaguro dan main-main. Ya. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Ya. Jadi Allah mengatakan bahwa akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, yang harus kita kejar. Ya, dengan cara apa? Dengan cara berbuat kebaikan-kebaikan supaya kita mendapatkan bagian di akhirat, ya, lebih banyak daripada yang lainnya. Begitu.
Ya, pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan hadis Nabi mengungkap tentang perbandingan antara akhirat dan dunia? Ya, misalkan kita lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah bersabda, pada hari kiamat didatangkan penduduk dunia yang paling nikmat kehidupannya di dunia ini ya. Akhi Tommy ya dan jamaah semuanya. Pada hari kiamat didatangkan orang yang paling nikmat kehidupannya di dunia. Ya. Kemudian dia di akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Begitu kan? Dia pun dicelupkan sekali celupan ke dalam api neraka, ya. Lalu ditanya orang ini, orang yang di dunia itu orang yang paling kaya katakanlah. Ya, serba ada, semuanya serba kecukupan, mau apa aja ada, mau makan apa aja ada, mau kemana aja, ya mau apa namanya? Apa istilahnya? Traveling kemana aja sudah begitu. Ya, nggak pernah kekurangan, selalu kecukupan, bahkan berlimpah hartanya, kesenangannya, ya kehidupannya. Kemudian dicelupkan ke dalam neraka dan ditanya, satu celupan diangkat kemudian ditanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kenikmatan walau hanya sedikit? Ya, ditanya orang ini. Apakah engkau pernah merasakan kelezatan sedikit pun? Maka pemirsa, apa jawab orang ini? Dia pun menjawab, tidak, wallahi. Tidak, demi Allah, wahai Rabbku. Tidak pernah merasakan kenikmatan di dunia. Ya, semua kenikmatan sepanjang hidupnya yang dia lalui di dunia. Ya, yang serba ada, yang serba cukup, yang serba keturutan, ya, yang serba nikmat, ketika dia dicelupkan di akhirat sebentar saja, ketika ditanya dia mengatakan nggak ada yang teringat itu kenikmatan dunia. Ini balasan dia di akhirat. Ya. Dan sebaliknya, didatangkan orang yang paling miskin, ya, penduduk yang paling menderita di dunia. Namun ketika di akhirat dia dimasukkan ke dalam surga. Ya, ini orang yang lain. Dia pun dicelupkan sekali celupan ke dalam surga. Sama seperti tadi dia dicelupkan ke dalam neraka, satu celupan diangkat. Ini pun demikian, satu celupan kemudian diangkat dan ditanya orang ini, wahai anak Adam, apakah engkau melihat kesusahan sedikit saja? Ditanya. Ya. Apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan walaupun sedikit? Maka dia menjawab, tidak, demi Allah, aku tidak pernah merasakan kesengsaraan sedikit pun, dan aku tidak pernah melihat kesusahan sedikit pun. Ini pemirsa yang berbahagia. Kita bisa bayangkan, ya, ini perbandingannya. Ya, kalau di akhirat kita mendapatkan kebahagiaan surga, maka dunia itu nggak ada apa-apanya, begitu ya. Walaupun mungkin kita di dunia ujian itu sangat luar biasa kita rasakan, ya, kehidupan serba sempit, serba kurang, apalagi di masa sekarang, masa pandemi misalkan. Akan tetapi begitu kita masuk akhirat dan kita termasuk ahli surga, dan dimasukkan secelup aja ke dalam surga, maka semua kesengsaraan dunia hilang. Ya, ini perbandingan antara dunia dan akhirat. Begitu, maka jauh sekali. Kemudian masih mengenai perbandingan antara dunia dan akhirat. Kita lihat ya, ini supaya kita lebih termotivasi, ya, fokus kita atau yang target kita adalah akhirat, jangan dunia terus begitu ya. Misalkan di sini dalam hadis yang lain dikatakan, hadis ini hadis riwayat Tirmizi. Beliau bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'udatin masaqau kafiron min syurbati ma." Seandainya dunia di sisi Allah senilai dengan selembar sayap nyamuk. Ya, nyamuk kecil. Kemudian sayapnya ini akhirnya bukan senyamuk gitu ya. Selembar sayap nyamuk, kalau dunia itu setara atau senilai dengan selembar sayap nyamuk, maka tidak ada seorang kafir pun yang diperbolehkan untuk meminum seteguk air. Bayangkan ini pemirsa ya. Artinya dunia itu nggak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi jangan kita kemudian terpesonanya dunia terus. Ya, akan tetapi harusnya kita mengejar akhirat, berlomba-lomba dalam kebaikan supaya kita mendapatkan bagian akhirat lebih baik. Begitu ya. Kemudian ada hadis yang lain yang tentang Rasulullah SAW ketika melewati sebuah pasar, di situ banyak kerumunan para sahabat yang lain, kemudian beliau mendapati ada satu bangkai kambing. Ditawarkan bangkai kambing itu kepada para sahabat. Ada yang mau beli ini nggak? 1 dirham. Ya, para sahabat menolak, nggak mau.
Ya, jangankan lebih murah dari itu pun nggak mau. Ya, kemudian ada nggak mau yang dikasih gratis nih sama Rasulullah SAW? Gratis, ada yang mau nggak kambing ini? Ya, para sahabat kemudian mengatakan yang kalau bahasa kita kurang lebihnya, wahai Rasulullah, kalau kambing itu hidup, masih hidup, ya, kita pun nggak mau dikasih. Kenapa? Karena kambing itu cacat, kupingnya kecil, gitu. Apalagi sudah menjadi bangkai, nggak ada yang mau, siapa yang mau, gitu kan? Ya, maka Rasulullah SAW kemudian memberikan pelajaran kepada para sahabat, ya, ketahuilah bahwa dunia itu ya tidak lebih baik daripada bangkai, gitu ya, bangkai kambing ini. Ya, dunia itu jauh lebih hina di sisi Allah dibandingkan dengan bangkai kambing ini. Bangkai kambing yang cacat, begitu. Ini dunia. Jadi kalau kita mengejar dunia terus, maka kita sedang mengejar bangkai kambing, ya, yang nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Kemudian perumpamaan yang lain dalam hadis dikatakan, wallah mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'. Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti seorang dari kalian apa? Mencelupkan jarinya ke lautan, bukan ke dalam gelas ya, ke lautan. Ya, antum bayangkan, nyelupkan jarinya ke lautan, maka lihatlah apa yang tersisa di jarinya kalau jari itu diangkat. Ya, kalau kita masuk ke gelas, angkat setetes gini ya. Kalau ini dibanding gelas mungkin masih mending. Tapi setetes air yang menempel di jari kita, seberapa sih segini gitu ya, setetes. Buat netesin tenggorokan nggak bakal nyampe mungkin. Dibandingkan dengan lautan yang begitu luas. Ini perbandingan antara dunia dan akhirat. Begitu kan? Dunia dibandingkan dengan akhirat seperti itu, akhi Tommy. Dan jamaah semuanya. Ya, untuk itu yang kita kejar adalah kebaikan untuk mendapatkan akhirat yang lebih baik.